Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kita telah membahas tuntas tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dari lahir sampai wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir dilanjutkan lagi dengan kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam, alaihima assalatu wassalam. Nabi Khidir dulu ya. Nabi Khidir ini para ulama itu berbeda pendapat tentang status Nabi Khidir ini. Apakah Nabi Khidir ini seorang nabi ataukah seorang rasul atau seorang wali? Jadi di sini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Khidir ini adalah seorang wali saja, seorang kekasih Allah. Dia belum sampai level nabi. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Khidir ini adalah seorang nabi. Dan ini adalah yang paling masyhur di antara para kalangan ulama. Dan yang ketiga ada pendapat yang mengatakan Nabi Khidir ini adalah termasuk Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Karena seperti yang kita sering ulang-ulang, disebutkan para ulama bahwa jumlah para Nabi dan Rasul itu sebanyak 124.000. Ini yang terhitung. Tapi sebagian ulama mengatakan sebenarnya jumlah Nabi dan Rasul itu lebih daripada 124.000. Atau tidak terhitung jumlahnya. Cuman ada yang mengatakan jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000, kemudian tersaring menjadi Nabi dan Rasul berjumlah 313 orang. Jumlah Nabi dan Rasul berjumlah 313 orang. Itu yang kemarin kita baca surah Yasin dalam hari Rabu terakhir Safar yang dikenal dengan Arba' Mustamir. Kita membaca salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Itu berjumlah 313, sama dengan jumlahnya Nabi dan Rasul. Kalau 313 orang bisa jadi, makanya ada ulama yang mengatakan Nabi Khidir ini termasuk Nabi dan Rasul. Kemudian dari Nabi dan Rasul yang 313 itu tersaring lagi yang wajib kita imani, yang diceritakan dalam Al-Quran adalah 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Ya'qub, Yusuf, Ayyub dan Syu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Itu 25 Nabi yang kita wajib imani. Kemudian dari 25 Nabi tadi tersaring lagi menjadi 5, yaitu ulul azmi. Disebut ulul azmi karena mereka mempunyai cobaan di atas rata-rata daripada Nabi dan Rasul. Ada 5 orang. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian terakhir Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali ya. Jadi Nabi Khidir itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan seorang wali saja, pendapat kedua adalah seorang nabi, dan pendapat yang ketiga adalah seorang rasul.
Cuman kata ulama, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang di tengah-tengah. Nah, makanya yang di tengah itulah yang paling masyhur, yaitu para ulama yang mengatakan Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Tidak sampai derajat Rasul dan tidak di bawah, dan tidak sampai di bawah derajatnya para nabi, yaitu bukan wali biasa, tapi Rasul, nabi. Ya, nabi. Nabi Khidir ini para ulama berbeda pendapat tentang nama nasab kenabian, ya, dan hidupnya hingga sekarang. Simpang siur apakah Nabi itu Khidir masih hidup atau tidak. Cuman ya tadi, banyak di kalangan ulama kita, terutama di kalangan para ahli tasawuf, mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup. Ada dua nabi yang masih hidup di dunia, ada dua nabi yang masih hidup di mana namanya, di langit. Nah, kalau dua yang di langit itu Nabi Isa, dan kita yakini Nabi Isa nanti akan turun. Itu pasti tersepakat para ulama. Ya, warafa'nahum pasti itu Nabi Ilyas, Nabi Isa akan turun. Karena Nabi Isa diangkat ke langit dalam kondisi hidup. Nanti di akhir zaman ketika Dajjal sudah muncul, Dajjal berkumpul dengan pasukan orang-orang Yahudi dan pengikutnya memerangi kaum muslimin. Bisa dikatakan itu terjadi perang dunia ketiga. Dajjal turun membawa pasukan, keluar, bukan turun ya, Dajjal keluar dari sarangnya. Kemudian Nabi Isa turun. Nabi Isa pun membunuh Dajjal di daerah Palestina, di daerah apa namanya itu, ada, lupa saya namanya, ada tempatnya itu. Di situ tempatnya nanti Nabi Isa membunuh Dajjal. Dajjal itu bukan bukan raksasa. Ya, kan ada yang ceritanya Dajjal itu raksasa, tinggi besar begitu, sampai ke langit tingginya. Dajjal enggak raksasa, dia seperti kita. Nah, seperti kita. Bahkan ada yang mengatakan Dajjal itu adalah Musa Samiri. Musa Samiri yang dulu pernah menampak emas menjadi anak sapi, ya, menampak emas, jadi emas itu di leburnya dijadikan patung anak sapi. Lalu ada bekas telapak Jibril, ada yang mengatakan juga bekas sayap Jibril, karena Musa Samiri ini dipelihara oleh Jibril masih kecil. Ya, ceritanya panjang lah itu Dajjal itu. Nah, kemudian telapak itu, bekas telapaknya Jibril atau bekas kepakan sayap Jibril, panah itu ditaruh di mulutnya patung sapi itu. Ngomong sapi tadi, anak sapi nih, padahal emas. Oh, kata Musa Samiri, ngapain Nabi Musa jauh-jauh ke Palestina, jauh-jauh ke Tursina, bertemu dengan Tuhannya. Nah, ini anak sapi ini, Ejil. Ini adalah Tuhannya Bani Israel. Maka akhirnya si Musa Samiri ini pun mengajak orang Israel untuk menyembah itu sapi. Nah, sampai sekarang tuh masih ada itu orang penyembah sapi. Di mana itu? Di India. Sapi itu dianggap dewa. Ya, dianggap dewa. Ya, bukan hanya sapi, tahi sapi pun dimakannya, diolahnya itu tahi sapi. Sapi berkeliaran di mana-mana bebas. Nah, kalau kerbau boleh dimakan, sapi nggak boleh dimakan. Di India orang yang beragama, apa, Hindu apa itu. Nah, itu mungkin bisa jadi dari Musa Samiri. Nah, Musa Samiri ini nggak dibunuh, tapi yang pengikutnya Musa Samiri yang menyembah berhala anak sapi itu, patung anak sapi, ditobatnya dengan cara dibunuh. Sedangkan Musa Samiri diusir saja. Nah, dia mengatakan Musa Samiri itulah yang cikal bakal menjadi Dajjal. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Nah, jadi Dajjal itu panjang umurnya. Nah, di langit ini ada dua orang yang masih hidup, Nabi Isa dan Nabi Idris. Nabi Isa dan Nabi Idris. Tapi notabene-nya Nabi Idris itu sudah meninggal dunia. Karena sebelum diangkat ke langit, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Nabi Idris ke langit itu, sebelum diangkat ke langit, Nabi Idris itu sudah dicabut nyawanya. Tapi dikembalikan lagi sama malaikat.
dicabut oleh malaikat Israel, kemudian dikembalikan lagi. Itu Nabi Idris. Nah, jadi dua orang yang masih hidup di langit. Yang jelas tidak ada kesepakatan, tidak ada keraguan di antara ulama Nabi Isa. Akhir zaman dia turun. Ketika nanti turun di muka bumi ini, ada beberapa misi yang dikerjakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang pertama adalah beliau akan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh orang-orang Nasrani, yang mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa akan meluruskan itu, aku bukan anak Tuhan, tetapi aku anaknya Maryam, ya, Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa misinya juga mematahkan salib-salib, mematahkan salib-salib. Nah, bisa jadi maksudnya ini cuma kiasan saja. Masuknya gereja-gereja itu nanti diahli fungsikan, ya, diahli fungsikan menjadi masjid. Makanya kalau terjadi peperangan apapun itu tidak boleh orang Islam menghancurkan tempat-tempat ibadah. Tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh membunuh hamba sahaya, tidak boleh. Kenapa? Nah, kalau gereja-gereja itu tempat ibadah, karena nanti di akhir zaman gereja-gereja itu dipatahkan salibnya dan alih fungsikan menjadi masjid. Nah, kemudian yang ketiga, misi Nabi Isa adalah babi. Nah, babi ini akan dibinasakan. Baik babi ngepet, babi ternak, ya. Babi ngepet adanya, babi hutan maksudnya. Nah, kecuali yang tidak dibunuh adalah babi nian. Nah, kalau babi nian ya jangan, ya. Wallahu alam, itu misi Nabi Isa. Sedangkan di dunia yang sekarang masih hidup, dan ini kebanyakan para ulama ahli tasawuf, ya, mengatakan yang masih hidup Nabi di dunia ini ada dua, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Baik, Nabi Khidir, kita kembali, ya. Jadi Nabi Khidir ini simpang siur nasabnya, mulai dulu sampai sekarang, ya. Panjang umur Nabi Khidir. Bagaimana kok bisa panjang umur? Nanti kita lihat, ya, ceritanya. Cuman kalau saya bisa gambarkan dulu, Nabi Khidir ini panjang umur karena dia pernah hidup di zamannya siapa namanya? Dzulqarnain. Jadi di zaman Dzulqarnain ini dapat berita dari malaikat bahwa ada air kehidupan. Air kehidupan. Nah, mencari air itu. Nah, cuman nggak ada yang tahu tempatnya itu di mana. Cuman diberikan kisi-kisi tempat itu, daerah itu diliputi dengan kabut tebal. Dengan kabut tebal. Ya, semacam, ya, kalau nggak tahu apa itu alam gaib atau apa. Kalau kita kan di Kalimantan Selatan namanya ada saranjana. Saranjana, alam gaibnya bangsa jin. Allah alam apakah itu masuk di alam gaib bangsa jin atau apa, Allah alam. Cuman itu tempatnya malaikat memberitahu kepada Dzulqarnain itu berkabut. Jadi masuk daerah itu berkabut. Nah, yang tahu itu cuman ada satu orang, itu Nabi Khidir. Maka Dzulqarnain ini mengajak Nabi Khidir. Nah, ngajak Nabi Khidir, ayo kita jalan. Jalan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, ya. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun, ada yang mengatakan macam-macam lah. Ya. Mungkin nanti disebutkan versinya di sini. Dan itu versinya macam-macam. Sampai akhirnya masuk tempat itu ada. Maka masuklah 2 orang, Dzulqarnain dengan Nabi Khidir. Yang lain nunggu di luar. Nah, nunggu di luar. Jalan begitu, nggak kelihatan satu sama lain, nggak ngelihat di mana ini. Nabi Khidir nggak ngelihat, Nabi Dzulqarnain pun nggak ngelihat Nabi Khidir. Masing-masing jalan. Nah, cuman sudah masuk, pasukan di luar saja, di luar area gitu. Luas, tempatnya itu luas. Wallah alam, hanya Allah yang maha mengetahui hakikat itu semua.
Lalu Nabi Khidir ini dibisikin malaikat, Khidir, bahasa kitanya nih ya, kamu ambil arah kanan, ambil arah kanan. Nah, sedangkan Dzulqarnain ini jalan terus, nggak tahu kemana arah, kan gelap nih, kabut. Nabi Khidir dibisikin sama malaikat, ambil arah kanan. Ke arah kanan, sekalinya mendapati di situ apa? Ada danau. Danau. Inilah air kehidupan. Air ma'ul hayat bahasa kitanya, air kehidupan. Maka Nabi Khidir di situ bukan lagi minum, mandi di situ. Mandi, mandi di situ. Nabi Khidir itu. Nah setelah itu baru keluar, udah ngomong-ngomong sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain nggak dapat, ada yang mengatakan 40 hari berjalan di situ, nggak ketemu juga. Akhirnya sudah tidak ada ketemuan Dzulqarnain, Nabi Khidir diam-diam saja, pura-pura tidak tahu. Akhirnya pulang ke kerajaan, ke Palestina, baru Nabi Khidir cerita, aku kemarin sudah ke sana. Nah, tidak ketemu lagi sudah. Jadi takdirnya Nabi Khidir yang mendapatkan itu. Nah itu versi kita. Ini mungkin bisa jadi versi yang orang Cina, Sun Wukong atau apa itu ya, yang cari air kehidupan juga itu. Itu model versi orang Cina, Sun Wukong. Apa namanya, Jalan Sutra. Ya, Jalan Sutra yang dikenal namanya Jalan Sutra dalam versi orang Cina. Wallahu alam, itu banyak versinya. Intinya Nabi Khidir ini dia panjang umur karena meminum air hayat itu, air kehidupan. Nanti mungkin disebutkan versinya di sini ya. Nah kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan tentang kisah Dajjal. Dajjal ini salah satu kesaktiannya adalah dia bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Nah siapa yang dia kepingin hidupkan, dia hidupkan. Siapa yang dia kepingin mati, dia matikan. Nah lalu bertemulah Khidir ini dengan orang laki-laki. Dalam kitab itu ada yang mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Nah Nabi Khidir ini dibunuh, dibelah dua, begitu, dibelah dua. Dajjal ingin memberikan kesaktiannya, menunjukkan, nih nah, aku akan bunuh orang ini, nanti hidup lagi. Dibelah dua, digergaji dari kepala, sampai ke selangkangan, terbelah dua. Lalu Dajjal itu lewat di tengahnya. Nih belah dua badannya, lewat di tengahnya. Setelah lewat Dajjal tersantup lagi hidup. Cung. Ya, kalau bahasa orang Jawa itu ilmu rawa rontek ya, ilmu rawa rontek ya. Kalau Banjar apa? Ilmu bintang. Campur lagi jasadnya, cok. Hidup lagi. Nah, kata Dajjal, hidup lagi kan? Aku bisa mematikan orang mati, aku bisa menghidupkan orang mati. Mematikan orang hidup dan menghidupkan orang mati. Nah, mau percaya lagi? Tidak percaya. Lalu disembelih lagi nih Nabi Khidir. Ternyata nggak bisa. Allah mentaruh di sini lehernya semacam tembaga. Nah, lehernya ada tembaga besi gitu. Nggak bisa dipotong. Dia mau dipotong ada besinya apa begitu. Ya kayak ilmu rawa rontek gitu. Ilmu besi kayak ilmu apa, Allah alam. Akhirnya muyak Dajjal diinjak apa namanya, dihinyiknya Nabi Khidir. Mati Nabi Khidir di situ. Itu katanya itu adalah Nabi Khidir. Tapi Allah alam, versinya macam-macam. Ya, versinya macam-macam. Allah alam. Nah, intinya Nabi Khidir masih hidup. Nabi Ilyas juga masih hidup, dan di padang Arafah ada yang mengatakan di padang Arafah, ada yang mengatakan di Mina pada saat musim haji mereka berdua ini bertemu. Nabi Ilyas, Nabi Khidir. Nabi Ilyas menjaga lautan, Nabi Khidir menjaga daratan. Atau sebaliknya, Nabi Ilyas menjaga daratan, Nabi Khidir jaga lautan. Ya pokoknya bolak-balik itu aja lah ya. Bertemu di Mina, ada yang mengatakan di Arafah, ada yang mengatakan di Mina pada musim haji. Salah satu tandanya Nabi Khidir, dia punya jempol nggak ada tulangnya. Nah, ini kata orang sih, nggak tahu juga, wallahu alam. Nih punya jempol ini nggak ada tangannya. Makanya kalau kita musim haji itu ya, kalau kita berangkat haji itu ada orang salaman, terkadang dia micik kita punya jempol, dipiciknya jempol kita. Nah ini mencari Nabi Khidir ini. Salaman gitu ya, dipiciknya jempol kita. Karena ada orang yang meyakini itu jempol ini Nabi Khidir tidak ada, tulangnya ke dada, lembek. Kalau dipicik banyak gitu, salaman begitu musim haji ketemu gitu ya, di Mina ke di mana, Pak, salaman gitu ya. Sama orang dari mana-mana. Terkadang dikit jempol kita dipiciknya. Katanya. Kalau dia bertulang, bukan Nabi Khidir katanya ini.
Wallahu alam. Hanya Allah yang Maha tahu hakikat itu semua.